dustaku temui dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Shalom. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah sukacita kita. Mari sama-sama hari ini bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari katakan dengan iman. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Oh, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Mari dari awal katakan sekali lagi. Kasih setiamu menyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan dengan iman, saudara. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, oh, oh, oh. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh tepuk tangan yang di rumah-rumah, bersorak bagi Allah kita, sebab Dia sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Dengan iman sekali lagi katakan, Dia Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Dia Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh bertepuk tangan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita, come on. Oh, oh. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Yes.
Kami bersyukur Tuhan, di tahun integritas, kami mau sama seperti Engkau Tuhan. Hari-hari kami, waktu-waktu kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau sembah Engkau Yesus. Mari sama-sama buka hatimu di rumah-rumah, di tempat ini. Basyaralana. Oh, kami mau menyembah-Mu. Allah yang ajaib. Oh, sebab kasih setiamu besar Tuhan bagi hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Ya la ya rabashe. Ya la marabo. Kami mau bawa hati kami menyembah Engkau hari ini Tuhan Yesus. Mari bukakan hati kami. Oh, Rabashidena ya ralamo. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, oh ada jawaban. Oh, Kiriaralabashe, Uramata karalabashe. Bawa hati kami Tuhan menyembah-Mu. Shiriaralabara. Ramaserere. Biar hari-hari ini Tuhan bagaikan bejana Tuhan yang siap dibentuk. Itulah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Rama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, bila hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami puji Engkau dari awal kata bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu Tuhan. Dengan urapan kuasa Roh, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, bila hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Mari katakan, ku mau seperti-Mu, ku
mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu, oh haleluya, dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mari sama-sama sembah Dia. Dan di rumah-rumah, siapkan hatimu untuk sembah Dia. Ini waktu kita berkata, Tuhan, kami mau sama seperti-Mu. Kami mau dibentuk sama seperti-Mu, Yesus. Tahun integritas ini, Bapa. Oh, kami mau seperti-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, kami perlu. Mari katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi katakan, mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Angkat tanganmu, saudara. Di rumah-rumah katakan sekali lagi, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus yang besar. Haleluya. Kan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Katakan dengan iman, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tangan kami Tuhan, hanya bagi Allah kami. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau, sekali lagi haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya.
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat, mari katakan, selamanya Kau hebat. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajah kami. Oh, katakan sekali lagi, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Katakan, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, selamanya Kau hebat bagiku. Sorak-sorai bagi anak kita. Haleluya, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang Ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi Dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti.
Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami memuji, menyembah, dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu di tengah kami tidak pernah sia-sia. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Bahkan hati yang keras Engkau buat lembut untuk kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan makin berkenan di hati-Mu Bapa. Singkapkan semua selubung yang menutupi mata dan telinga rohani kami, agar kami bisa mendengar pesan firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara sekalian dari GBI Sukawarna. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema, The Storm of Life atau badai kehidupan. Saya ambil dari Kisah Para Rasul ya, ayat 27 mulai dari ayat keempat. Di bawah perikop berjudul Paulus berlayar ke Roma. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusuri pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin tetap tidak baik. Kami menyusuri pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Ayat 8. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya ayat 10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Saya hentikan pembacaan firman Tuhan sampai dengan demikian. Nanti Bapak Ibu lanjutkan di rumah sampai dengan ayat yang ke-26 ya. Nah, kita semua tidak pernah luput dari permasalahan badai kehidupan ini. Di dalam Alkitab kita ada begitu banyak contoh orang-orang pilihan Tuhan
yang juga mengalami kehidupannya. Paulus, Abraham, Musa, Yusuf, Lot, Ayub, dan bahkan juga Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pertanyaan yang relevan bagi kita untuk kita jawab hari ini adalah bukan bagaimana kita menghindari badai, tapi bagaimana kita berespon yang benar ketika badai hidup itu datang. Dan jika di antara kita yang hari ini tengah menemukan diri kita berada di tengah-tengah badai, satu persoalan belum selesai, sudah ada lagi persoalan yang lain. Nah, saya mau berpesan begini, jangan menyerah di tengah badai. Jangan kecewa karena badai. Kenapa? Badai dalam kehidupan seseorang itu kadang-kadang memang diperlukan agar ada banyak pelajaran baik yang kita bisa dapatkan daripadanya. Seorang yang bernama Lisa Apello menuliskan di dalam jurnal Lessons for Storm of Life Can Teach Us. Dia mengatakan begini, badai itu mengajarkan kita untuk bisa memiliki hati yang bersyukur atau gratitude. Dia berkata bahwa sangat mudah bagi kita untuk mengucap syukur untuk semua hal yang baik yang kita terima dalam hidup ini. Tetapi tahukah saudara bahwa badai juga membantu kita untuk bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan tetap ada dan Dia bekerja di tengah-tengah badai untuk menolong dan untuk kebaikan kita. Bahkan Paulus di dalam surat kepada jemaat di Filipi menulis bahwa dia mencukupkan diri di dalam segala keadaan dan dia tetap bersyukur walaupun dia dalam keadaan di penjara. Yang kedua, Lisa mengatakan bahwa badai itu mengajarkan kita mengenai peace atau kedamaian. Ketika semua usaha baik-baik, kesehatan baik-baik, keluarga baik-baik saja, keadaan yang serba baik itu bukanlah kedamaian yang sesungguhnya, tapi itu merupakan satu kesenangan, saudara. Kedamaian, kebahagiaan sejati bukan datang daripada karena tidak ada masalah, bukan karena tidak ada persoalan, tetapi dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kehadiran Tuhan yang paling saudara dan saya rasakan itu ketika kita berada di tengah-tengah badai. Filipi 4 ayat 7, Paulus berpesan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hadirat Tuhan senantiasa membawa kedamaian, bahkan ketika kita ada di tengah-tengah badai itu sendiri. Nah, ketika kita masuk dalam pujian penyembahan, kita berdua bersama dengan Tuhan, walaupun ada persoalan dan masalah, maka di tengah-tengah hadirat Tuhan itu kita menjadi tenang. Di dalam ketenangan itu kita bisa berpikir lebih jernih dan terletak kekuatan bagi setiap kita. Memang badainya tidak selesai, tapi kita memiliki kemampuan untuk berespon yang benar di dalam menghadapi badai. Yang ketiga, badai itu mengajarkan kepada kita tentang arti harta yang sesungguhnya. Sekitar kita, dunia itu mengajarkan bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih baru, dan lain sebagainya. Tetapi ketika badai itu datang, kita bisa menjadi lebih mengerti apa sih yang paling berharga di dalam hidup ini. Di dalam ayat ke-38 kisah Paulus saat berlayar ke Roma, mereka membuang begitu banyak barang-barang berharga yang ada di kapal itu. Bukan saja harta benda, tetapi juga termasuk makanan, gandum, untuk supaya kapal itu lebih ringan dan bisa mengatasi badai. Walaupun pada akhirnya kapal itu rusak parah. Badai mengajarkan kepada kita kekuatan yang sesungguhnya. Tahukah saudara, doa kita yang paling jujur, yang paling tulus di hadapan Tuhan, bukan pada waktu semua keadaan baik-baik saja, tetapi justru ketika kita ada di tengah-tengah kesulitan dan kita tidak bisa buat apa-apa, dan ketika kita datang kepada Tuhan, berserah dan mengandalkan Tuhan, artinya kita baru mengerti ada kekuatan yang sesungguhnya di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Badai juga mengajarkan apa sih rumah kita yang sesungguhnya itu. Pencobaan dan ujian itu selalu mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya,
Kita berada di dunia ini sementara. Segala sesuatu apapun yang saudara dan saya miliki, satu kali akan kita tinggalkan dan itu bersifat cuma sementara saja. Mari yuk kita fokusnya pindah dari membangun kerajaan di bumi ini menjadi membangun dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di kerajaan Allah. Itu sebabnya badai yang berikutnya juga mengajarkan kita tentang arti kesetiaan. Sebab mudah bagi saudara dan saya untuk setia dalam pelayanan, terhadap pemimpin, terhadap keluarga dan lain sebagainya. Ketika janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, kadang kita sangat baik-baik saja. Tetapi badai membuktikan sebaliknya. Kita akan tetap melihat kesetiaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu semakin nyata waktu kita ada di tengah-tengah badai. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan iman kita terhadap Tuhan? Jadi apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah Paulus? Bagaimana kita bisa menghadapi badai dan mengelola badai kehidupan ini? Yang pertama, cobalah untuk menghindari badai. Ya, betul. Yang pertama, cobalah untuk menghindari badai. Ada banyak badai atau persoalan di dalam kehidupan kita ini yang sebetulnya kita bisa hindari kok. Kita harus berusaha untuk menghindari badai semampu kita. Paulus sudah mengingatkan kepada orang-orang di kapal itu dalam ayat ke-10, dia berkata, "Aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi kondisi waktu itu sedang musim dingin dan mereka tidak nyaman kalau harus melewatkan musim dingin itu di pelabuhan yang tidak mereka kenal. Dan mereka berusaha untuk berlayar dengan harapan akan mencapai kota yang namanya Phoenix dan tinggal di sana. Sehingga suara Paulus tidak didengarkan. Tapi justru akhirnya kita mengerti mereka justru berada di tengah-tengah badai. Seringkali kita berada di tengah badai karena kita tidak mau mendengarkan. Saudara, perhatikan. Kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan ayat 4. Tuhan Yesus bercerita. Memang 7 jemaat itu mempunyai badai ataupun persoalan yang berbeda-beda. Ada yang persoalan mengalami persekusi, penganiayaan, persoalan di dalam keuangan, kemiskinan, persoalan menghadapi ajaran-ajaran sesat, persoalan terhadap nabi-nabi palsu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan esensi daripada pesan Tuhan kepada 7 jemaat itu. Di dalam pesan Tuhan itu, di awal dan di akhir, saudara akan memperhatikan kata-kata seperti ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Artinya apa? Kesulitan, penganiayaan, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang sesat, itu cuma trigger dari suatu esensi yang sejujurnya yang Tuhan hendak mau sampaikan kepada jemaat itu. Apa itu? Kamu tidak banyak mendengarkan. Itu maksudnya. Itu sebabnya kita baru paham dan mengerti ketika gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan pesan dari Tuhan tuh. Yesaya 26 ayat 20-21. Bahwa kita harus bersembunyi sesaat lamanya sampai murka Tuhan ini lalu. Ngapain kita bersembunyi? Agar kita bisa lebih fokus bukan terhadap persoalan penyakit, resesi ekonomi, resesi kesehatan, resesi keluarga dan lain sebagainya. Tetapi fokus kepada apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Kita dilatih sebetulnya untuk mendengarkan dengan telinga rohani kita perkataan-perkataan Tuhan. Baik lewat firman Tuhan, baik juga secara langsung Tuhan berbicara di dalam doa pribadi kita. Dan lain sebagainya. Tahukah saudara, lebih daripada kita ingin, Tuhan ingin berbicara kepada setiap anak-anaknya. Di dalam mendengarkan suara Tuhan, kita memperoleh hikmat. Di dalam hikmat mempengaruhi pikiran dan akhirnya perkataan dan perbuatan kita. Sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak perlu kita lakukan. Sama pada akhirnya seperti perwira itu lebih percaya kepada orang banyak dibandingkan kepada Paulus. Sehingga
akhirnya mereka memutuskan setuju untuk pergi berlayar terus. Perhatikan ya saudara, kita belajar dari kisah ini, terkadang suara mayoritas itu bisa salah, tetapi suara Tuhan tidak pernah salah kepada setiap kita. Jadi hati-hati dengan siapa kita mendengarkan, meminta pendapat, tetapi fokuslah terlebih dahulu secara pribadi untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, pelajari badai yang kita hadapi. Pelajari persoalan dan masalah kesulitan yang kita hadapi. Ayat 15 berkata demikian, kapal itu dilanda angin badai timur laut dan tidak tahan menghadapinya. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Berusaha untuk tetap tenang, perhatikan situasi di saat kita berada di tengah-tengah badai dan pertimbangkan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Contoh, negara kita, Indonesia, bahkan di banyak negara lain tengah mengalami merebaknya pandemi COVID-19 ini. Jauh lebih banyak, lebih hebat, lebih cepat dari waktu-waktu yang lalu. Nah, di dalam keadaan yang seperti ini, saudara, kita harus pelajari tindakan apa yang saudara dan saya harus lakukan. Kita melihat data-data, fakta-fakta, rumah sakit penuh dan begitu banyak kenalan, bahkan saudara-saudari, bahkan kita sendiri mungkin yang terpapar penyakit ini. Ada yang OTG, tetapi ada juga yang parah. Nah, di sini kita harus belajar untuk melihat dan memperhatikan langkah apa yang harus kita ambil dalam hidup ini. Mungkin kita harus banyak diam. Mungkin kita harus lebih berhati-hati. Mungkin kita harus menghindari banyak orang. Tapi kan saya harus bekerja. Baik, kita semua harus bekerja. Tapi kan saya harus pelayanan. Baik, kita tetap harus pelayanan. Tetapi maukah kita lebih hati-hati di dalam bekerja? Kenakan masker. Jangan lepaskan itu. Tidak perlu berkerumun, tidak perlu berbicara dengan dekat dan banyak dan lama dengan orang-orang lain. Tetapi kita juga harus ingat, kita harus jaga kesehatan kita sendiri, kesehatan keluarga, dan banyak yang lain. Dan yang ketiga, mulai mau mendengarkan. Saat itu Paulus menegur dan mengingatkan mereka dalam ayat ke-21, di ayat ke-31, ia kembali mengingatkan para perwira dan prajurit itu supaya mendengarkan nasihat Paulus. Dan Paulus juga menasehati mereka. Nah, di situ akhirnya mereka boleh mendengarkan. Yuk, keadaan sudah berbicara banyak kepada setiap kita. Visi yang Tuhan berikan lewat gembala sidang kita sudah begitu banyak kita dengar. Maukah pertanyaannya kita mendengarkannya? Dan terlebih lagi di dalam persembunyian kita bersama dengan Tuhan, maukah kita menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan agar kita tahu apa yang harus kita perbuat. Dan yang keempat, tetap yuk melayani Tuhan. Kisah Para Rasul 27 ayat 35 dan 36 berkata begini. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di depan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mereka makan. Ayat 36, maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Walaupun Paulus berada di tengah-tengah badai dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan mereka, tetapi Paulus tetap memiliki damai sejahtera dalam hatinya. Karena dia tahu, dia dengar suara malaikat yang berkata kepadanya, tidak ada seorang pun yang akan kehilangan sehelai rambutnya. Tidak ada seorang pun yang akan binasa kecuali kapal itu. Jadi ia tetap berusaha untuk melayani orang-orang itu, mengucapkan kata-kata yang menguatkan mereka, supaya mereka tetap kuat dan tabah. Dan ini yang terpenting, dia tetap mengabarkan kabar baik bahwa mereka semua akan diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kalau kita ada dalam keadaan yang tidak baik hari-hari ini, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus tetap memperkatakan hal-hal yang baik. Injil, kabar baik tetap harus diberitakan. Siap atau tidak siap, baik atau tidak baik keadaannya. Justru di dalam keadaan yang tidak baik, kabar baik itu harus tetap diberitakan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin mengalami kesulitan dalam keuangan, ada rencana-rencana kita yang berantakan, usaha-usaha kita yang gagal.
Mungkin kita di PHK juga, atau minimal kita kehilangan banyak gaji dan pendapatan yang dipotong. Atau mungkin kita sakit, kita menghadapi persoalan di dalam keluarga, karena seringkali persoalan dalam ekonomi itu merembet ke persoalan-persoalan lainnya. Tetapi hari ini saya mengatakan ada kabar sukacita di tengah-tengah badai. Tuhan memberitakan kabar baik bagi kita semua. Andalkan Tuhan, masuk dalam persembunyian kita, dan dengar suara Tuhan bagi kita semua. Selalu ada jalan keluar di dalam hadirat Tuhan. Selalu ada kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Selalu ada ketenangan di dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita bisa berespon yang benar menghadapi badai kehidupan ini. Berusaha sebaiknya untuk menghindarkan badai, tetapi kalau itu toh tidak bisa kita hindarkan dan kita malah berada di tengah-tengah badai itu, berusahalah sebaik-baiknya untuk mengelola badai itu dengan baik. Ayat 25 ya. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakannya kepadaku. Ada kedamaian yang Paulus mau beritakan kepada semua orang yang sudah kehilangan pengharapan, agar mereka tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan yang akan membawa mereka melewati badai. Tuhan Paulus yang sama adalah Tuhan kita juga pada hari ini. Dan saya boleh berkata, walaupun kapal yang mereka tumpangi itu hancur saudara, tetapi kita boleh mengerti dan akhirnya semua penumpang di dalam kapal itu selamat sampai ke satu pulau. Walaupun ada kesulitan, persoalan dan masalah dalam hidup kita, tetapi ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetap semangat ya, tetap kuat, tetap berharap dan bersandar kepada Dia. Dan saya percaya badai pasti berlalu. Dan kita akan melihat tidak selamanya langit itu gelap dan hujan. Selalu ada mentari pagi yang memberikan pengharapan bagi kita semua. Sebab Tuhan setia buat kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari saya undang saudara untuk boleh mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu meminta berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dalam kasih karunia Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tercurah melimpah dalam hidup-Mu dan hidupku, dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.